Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Sasul Azizah, nomor NIM 122051931155. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian materi dan bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar memiliki posisi amat penting dalam pembelajaran, yakni sebagai representasi dari penjelasan guru di depan kelas. Bahan ajar menurut Pana adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Abdul Majid, bahan ajar adalah segala bentuk bahan dan informasi, alat dan teks yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Bahan ajar atau materi kurikulum adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dipahami oleh siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Keterampilan dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Bahan atau materi kurikulum dapat bersumber dari berbagai disiplin ilmu yang berumpun ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu agama. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan ialah bagaimana cakupan dan keluasan serta kedalaman materi atau isi dalam setiap bidang studi. Kemudian, dari berbagai pendapat di atas dapat disarankan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga terciptanya lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik serta digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puji Rahayu, NIM 12205193143. Di sini saya dari kelompok 3 sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai prosedur pemilihan materi atau bahan ajar. Materi pembelajaran yang dipilih untuk diajarkan oleh guru dan harus dipelajari siswa hendaknya berikan materi atau bahan ajar yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Secara garis besar, langkah-langkah penilaian bahan ajar meliputi 1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi atau bahan ajar. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang sesuai dengan relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi tadi. Yang keempat yaitu memilih sumber bahan ajar. Setelah diketahui kriteria pemilihan bahan ajar, sampailah kita pada langkah-langkah pemilihan bahan ajar dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik. Aspek tersebut perlu ditentukan karena tiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Setiap aspek standar kompetensi tersebut
memerlukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang berbeda-beda untuk membantu pencapaiannya. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua adalah identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. 1. Materi jenis fakta adalah materi berupa nama objek, nama tempat, nama orang, lambang, peristiwa sejarah, nama bagian atau komponen suatu benda, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah materi konsep, berupa pengertian, definisi, hakikat, inti isi. Yang kedua adalah identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang ketiga adalah memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. Perhatikan pula jumlah atau ruang lingkup yang cukup memadai sehingga mempermudah peserta didik dalam pencapaian standar kompetensi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andini, NIM 1220511930004. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup materi Sejarah Kebudayaan Islam SD atau MI. Untuk yang pertama, kelas 3 semester ganjil. Yang pertama, keadaan geografi masyarakat Arab pra-Islam. Yang kedua, kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang ketiga, kehidupan ekonomi masyarakat pra-Islam. Yang keempat, agama masyarakat Arab pra-Islam. Yang kelima, kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Yang keenam, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, pengasuh Nabi Muhammad SAW yang semester genap. Yang pertama, masa remaja Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perilaku Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, pernikahan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, cara berdagang Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kalinya. Untuk yang kelas 4 semester ganjil, yang pertama, meyakini kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi sebagai implementasi nilai-nilai dakwah Rasulullah di tahun awal kenabian. Yang kedua, terbiasa santun dalam menyampaikan kebenaran sebagai implementasi nilai dakwah Rasulullah SAW. Yang ketiga, bersikap tabah menghadapi cobaan dalam menyampaikan kebenaran sebagai bentuk meneladani ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berdakwah. Yang keempat, menunjukkan kemuliaan akhlak dalam menyampaikan kebenaran sebagai implementasi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang kelima, mengetahui contoh-contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Yang keenam, memahami ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang ketujuh, menceritakan ketabahan Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah. Yang kedelapan, menceritakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah. Untuk kelas 4 semester genapnya, yang pertama, menunaikan kemauan untuk selalu berubah menuju kebaikan sebagai bentuk
implementasi semangat hijrah para sahabat Rasulullah. Yang kedua, terbiasa menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perintah sholat 5 waktu. Yang keenam, melaksanakan sholat 5 waktu secara tertib sebagai bentuk pengamalan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, membiasakan untuk selalu berubah menjadi kebaikan sebagai implementasi semangat hijrah Rasulullah SAW ke Yasrib. Yang kelima, menunjukkan kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Habasah. Yang keenam, menunjukkan kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Taif. Yang ketujuh, menunjukkan hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, menunjukkan nilai-nilai positif dari kehidupan masyarakat Yasrib sebelum hijrah yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kesembilan, mengetahui sebab-sebab Nabi Muhammad SAW menganjurkan sahabat hijrah ke Hasabah. Yang kesepuluh, mengetahui sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Yang ke-11, mengenal latar belakang Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12, memahami keadaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang ke-13, mengetahui sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Yang ke-14, menceritakan peristiwa hijrah Nabi Muhammad dan sahabat ke Hasabah. Yang ke-15, menceritakan peristiwa hijrah sahabat ke Taif. Yang ke-16, menceritakan kembali peristiwa penting di dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik, cukup penjelasan dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abror Raffi Arif dari kelas PGMI 4A. Di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang ruang lingkup materi SKI di Madrasah Ibtidaiyah untuk kelas 5 dan kelas 6. Untuk yang kelas 5 semester ganjil, menjalankan sikap cinta damai sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Menganalisis upaya yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Menjalankan sikap toleransi dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Menganalisis upaya Nabi Muhammad dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Menghargai nilai-nilai perdamaian Islam dari peristiwa Fathul Makkah. Menganalisis sebab-sebab dan peristiwa Fathul Makkah. Menghargai perjuangan Rasulullah dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathul Makkah. Menganalisis cara-cara Rasulullah dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathul Makkah. Menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wafatnya Nabi Muhammad. Menganalisis peristiwa-peristiwa pada masa menjelang akhir hayat Rasulullah SAW. Untuk yang semester genap, menghargai kesalehan Abu Bakar As-Siddiq. Menganalisis kisah teladan Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat dan khilafah. Menghargai kesalehan Umar bin Khattab. Menganalisis kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khilafah. Menghargai kesalehan Utsman bin Affan. Menganalisis kisah teladan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah. Menghargai kesalehan Ali bin Abi Thalib. Menganalisis kisah teladan Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat dan khalifah. Untuk yang kelas 6 semester ganjil, yang pertama, menghargai nilai-nilai positif dari peran Maulana Malik Ibrahim dalam mensyiarkan Islam di Indonesia. Menganalisis biografi Maulana Malik Ibrahim dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Ampel dalam mensyiarkan Islam di Indonesia. Menganalisis biografi Sunan Ampel dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia.
menganalisis nilai-nilai positif dari peran Sunan Giri dalam menciarkan Islam di Indonesia, menganalisis biografi Sunan Giri dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia, menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Bonang dalam menciarkan Islam di Indonesia, menganalisis biografi Sunan Bonang dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia, menghargai nilai-nilai positif dari Sunan Derajat dalam menciarkan Islam di Indonesia, menganalisis biografi Sunan Derajat dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Untuk yang semester genap, menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Kalijaga dalam menciarkan Islam di Indonesia, menganalisis biografi Sunan Kalijaga dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia, menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Muria dalam menciarkan Islam di Indonesia, menganalisis biografi Sunan Muria dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia, menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Kudus dalam menciarkan Islam di Indonesia, menganalisis biografi Sunan Kudus dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia, menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Gunung Jati dalam menciarkan Islam di Indonesia, dan menganalisis biografi Sunan Gunung Jati dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.